Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'adatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala bid'ah hasanah. Al bid'ah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Siapa yang menciptakan bid'ah yang baru, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Bid'ah yang baik maksudnya yang disebut dengan sunnatan hasanatan, bid'ah yang baik, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dan diberi pahala juga kepada orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, bid'ah-bid'ah yang baik itu tidak ada satu negara pun bisa maju tanpa berbuat bid'ah-bid'ah seperti itu. Jadi jangan terlalu pikiran kita itu negatif, mentang-mentang disebut bid'ah lalu takut seperti takutnya kepada jin yang akan menelan kita. Padahal ada sisi-sisi positif di sisi lain bid'ah itu. Mana bid'ah yang baik dan bid'ah yang membawa kemajuan? Ini paling banyak dilakukan orang. Ribuan macam bid'ah dibuat, tapi bid'ah duniawi dalam tanda kutip, bid'ah yang untuk mendukung hal-hal yang baik, bukan untuk syirik. Nah, ini paling banyak dilakukan di awal-awal abad kemajuan di zaman dinasti Abbasiyah. Bagaimanakah bid'ah-bid'ah yang baik itu di zaman dinasti Abbasiyah? Kita dengarkan keterangannya sedikit. Al-Ma'mun menduduki tahta kekhalifahan dinasti Abbasiyah sebagai khalifah ketujuh. Pada periode Ma'mun berkuasa, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ilmu pengetahuan itu banyak menemukan hal-hal yang baru, penemuan yang baru. Nah, disitulah derajat manusia ini akan diangkat oleh Allah, orang yang beriman dan berilmu. Bermacam-macam penemuan, ada jam air, ada dasar-dasar pesawat terbang, ada ilmu kesehatan, ada dalam bidang kimiawi, kemudian dalam membuat meriam, peluru, dan bermacam-macam ilmu termasuk dalam bidang optik, membuat kacamata. Luar biasa. Nah, banyak bid'ah-bid'ah yang baru itu. Kalau kita terlalu terkunci dengan kata-kata bid'ah yang negatif, kita beranggap selama ini yang negatif saja dalam pikiran kita. Padahal ada sisi positifnya, yakni bid'ah dalam tanda kutip yang berkaitan dengan kemajuan duniawi. Allah. Lewat penguatan institusi Baitul Hikmah. Namun nama Al-Ma'mun menjadi cacat. Nah, sebentar. Baitul Hikmah, perpustakaan yang lebih dari 1 kilometer. Ada dua itu, ada Baitul Hikmah, ada Al-Hikmah saja. Nah, jadi dua. Luar biasa penerjemah waktu itu, tempat-tempat diskusi yang luar biasa. Ini tidak ada pada masa Rasulullah. Jelas-jelas bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tradisional akibat peristiwa Meknah. Al-Ma'mun lahir di malam Khalifah Musa Al-Hadi wafat, atau saat ayahnya Harun Ar-Rasyid dibaiat menjadi khalifah. Masya Allah. Maka pada malam 14 September tahun 786 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah itu terdapat 3 peristiwa. Ya. Yang pertama, wafatnya seorang khalifah. Yang kedua, diangkatnya khalifah baru. Dan yang ketiga, lahirnya calon khalifah. Nah,
Al-Ma'mun berusia sekitar 27 tahun saat menjadi khalifah. Imam Suyuti mendeskripsikan Al-Ma'mun sebagai orang yang belajar hadis, fikih, sejarah, dan film. Imam As-Suyuti ini sangat banyak menulis buku-buku agama dalam bidang hadis, tafsirnya banyak sekali, ilmu balaghah, termasuklah ilmu tentang astronomi, dan banyak ilmu yang ditulis oleh As-Suyuti. Tapi sayang sekali ada satu kelompok yang menuduh As-Suyuti ini berbuat bid'ah yang negatif, padahal yang dibuatnya bid'ah yang positif, bid'ah hasanah. Kenapa? Karena beliau menganjurkan supaya melakukan takwil dalam hal-hal tertentu. Jadi tidak boleh hanya harfiah saja, lakukan takwil. Tapi kelompok Khawarij menuduh takwilnya Imam Suyuti ini takwilul batil, padahal yang dia buat adalah ta'wilul haq, takwil yang benar. Bisa takwil itu dari ayat mutasyabihat ditakwilkan dengan ayat yang muhkamat, atau perkataan-perkataan yang lahiriah, zahiriah yang tidak sesuai dengan maksud ayat, maqasid syariah, maka ditakwilkan dengan hal-hal yang sesuai dengan maqasid syariah. Itu Imam As-Suyuti dan banyak imam-imam lain yang berbuat sesuatu yang baru, yang sebelumnya tak ada contoh dari Rasulullah, tapi mendapat inspirasi dari ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sahabat kepada banyak ulama dan ilmuwan. Dia seorang yang istimewa dalam hal kemauan yang kuat, kecerdasan, kewibawaan, dan kecerdikan. Dia bicara dengan fasih dan seorang orator yang unggul. Al-Ma'mun merupakan anak yang jenius, yang mana sejak kecil sudah dididik dengan ilmu agama dan membaca Al-Quran oleh dua orang ahli terkenal bernama Kasain Nahfi dan Yazidi. Karena sejak kecil sudah dididik dengan ilmu agama, Al-Ma'mun ini memilih fokus untuk mendalami ilmu hadis. Ia dan saudaranya Al-Amin dikirim oleh ayahnya ke Madinah untuk belajar bersama Imam Malik bin Anas yang mempelajari kitab karangan Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Selama di sana, tak hanya ilmu hadis yang ia dapatkan, Al-Ma'mun juga bisa menguasai ilmu-ilmu kesastraan, tata negara, hukum. Ilmu kesastraan. Di zaman Rasulullah, kesastraan ini langsung dipakai. Tidak dibentuk suatu ilmu khusus namanya ilmu balaghah. Ini bid'ah lagi ini. Ilmu balaghah itu bid'ah yang positif, bukan bid'ah yang negatif. Karena bid'ah yang negatif itu disebut bid'atun dalalatun atau bid'atun dalalatin. Bid'atun, bid'ah yang negatif, itu kita tinggalkan. Kita ambil bid'ah yang positif. Masya Allah. Ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah ini ada di dalamnya ada qiyas, ada majaz, dan banyak lagi kata-kata kiasan. Kemudian kata-kata yang mengandung idiom, satu kalimat, satu kata. Kemudian ayat-ayat yang dipelajari yang tentang musyarakah, satu kata banyak artinya. Ada yang muradifah, satu kata satu arti. Ada pula yang banyak kata satu arti. Ini dipelajari luar biasa di zaman abad kemajuan Islam. Ilmunya sangat detail. Bid'ah-bid'ah yang baru sangat banyak sekali. Tidak ada suatu negara pun yang bisa maju di dunia tanpa melakukan bid'ah, dalam tanda kutip bid'ah duniawi atau bid'ah-bid'ah yang dibuat yang baru, walaupun tidak duniawi dalam bid'ah ukhrawi sekalipun, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Jangan terlalu terpengaruh ke perkataan, jangan dibuat yang baru sekalipun kelihatan baik. Jangan. Kalau kamu lakukan walaupun baik, berbuat bid'ah, itu berarti menuduh Nabi itu belum menyempurnakan risalah atau mengkhianati risalahnya. Itu maksudnya bid'ah yang kiri. Sekarang bid'ah yang kanan. Bid'ah yang kiri ialah walaupun dianggap begitu baik, kalau bid'ah kiri jangan. Misalnya tentang LGBT sekarang itu kan bid'ah itu. Judi online bid'ah itu, tapi ke kiri. Dan banyak orang yang mengamalkan bid'ah-bid'ah yang lain, umpamanya usul salasah, tauhid itu masa dibagi tiga. Tidak ada Al-Quran mengatakan tauhid dibagi tiga. Tidak ada hadis mengatakan Quran tauhid dibagi tiga. Tidak ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada mengatakan tauhid bagi tiga. Itu adalah bid'ah yang kiri. Itu musyrik itu. Mujassimah menganggap Tuhan itu berjasa duduk di atas aras. Itu syirik namanya. Secara tidak sadar kita melakukan bid'ah yang negatif yang arahnya ke syirik. Sekarang kita ke kanan. Mari kita putar yang tinggalkan yang syirik-syirik itu. Kita masuk kepada bid'ah yang hasanah, yang mahmudah. Tidak ada suatu negara pun maju tanpa berbuat bid'ah dalam tanda kutip yang baik. Masya Allah. Hadis, falsafah, serta astronomi. Falsafah. Ia juga termasuk penghafal Al-Quran, ahli dalam menafsirkannya. Masya Allah. Hal inilah yang menjadi salah satu bekalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa pemerintahan. Sulit mencari tandingannya di antara para khalifah dinasti Abbasiyah lainnya dalam hal kepintaran. Diriwayatkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah di halaman 302 bahwa saat bulan Ramadan dia sanggup menghatamkan Al-Quran sebanyak 33 kali. Masya Allah. Bekal kepintaran dan kecintaan pada ilmu itulah yang membuat periode kekhilafahannya di masanya tercatat sebagai masa keemasan Abbasiyah. Melanjutkan kisah kegemilangan ayahnya Harun al-Rashid, Khalifah kelima. Kalau pada masa ayahnya Baitul Hikmah didirikan sebagai perpustakaan pribadi. Baitul Hikmah ini tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari sahabat, tetapi dapat jugalah mengambil isyarat dari Umar bin Khattab menciptakan suatu bid'ah yang baru, namanya Diwan, kantor administrasi penggajian pegawai, kantor tempat meletakkan arsip-arsip kepemilikan harta masyarakat di sana yang dicatat, dikumpulkan dalam satu perkantoran khusus namanya Diwan, menerima gaji di Diwan, mengaturkan siapa dalam bidang ketentaraan digaji di Diwan, siapa di bidang administrasi, siapa yang akan menjadi imam, menjadi khatib, siapa yang akan menjadi guru. Itu administrasinya dibuat oleh Umar bin Khattab dalam satu kantor yang disebut dengan Diwan. Ini yang kecil ini dibuat oleh Umar bin Khattab, tapi akhirnya yang di belakangnya mendapatkan inspirasi seperti Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Dari inspirasi itu dia membuat panjangnya 2 km ada perpustakaan Al-Hikmah dan tempat penelitian tentang Baitul Hikmah. Jadi ada tempat penelitian, tempat diskusi, ada khusus pustaka Baitul Hikmah dengan Al-Hikmah. Luar biasa. Allahu Akbar. Namun pada masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah dikembangkan menjadi semacam perpustakaan negara dan pusat kajian. Khalifah Al-Ma'mun mengundang para fisikawan, matematikawan, astronom. Astronom pun diundang. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, jangan takut berbuat bid'ah dalam bidang astronomi berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.